akibat eksploitasi yang menurut saya kurang terkendali. Sungai-sungai di kita kan pada kotor, banyak sampah. Karena pertumbuhan industri, industri kan pasti menghasilkan limbah kan. Sungai-sungai kita, khususnya di Kacikang, tercemar. Ya itulah, beranjak dari situlah. Dan kegelisahan kita, dari apa yang kita rasakan dulu, kok kenapa ya? Apa yang kita tadinya kan membayangkan kalau daerah kita maju, banyak pabrik apa, hidup kita mungkin lebih enak atau lebih makmur. Tapi kita rasakan hari ini kok jadi begini ya gitu ya. Mungkin bisa diartikan sendirilah ya kan. Nggak sama sekali peduli sama sekali ke kali ini gitu loh. Walaupun sampah numpuk itu kagak sama sekali bisa terjun ke kali ini gitu. Kalau saya sampai ada ini ya gimana itu supaya ini kita bisa membersihkan kali ini gitu loh. Kita ayo rame-rame sama warga atau teman-teman kita yang ada di sini gitu. Ayo kita rame-rame. Pembangunan industri itu yang sudah eranya itu kan awal-awal tahun 80-an di sini nih kan. Misalnya dibuka industri, tumbuhnya industri, dibarengin dengan tumbuhnya pemukiman. Otomatis kan membutuhkan banyak ruang kan, lahan. Lama-lama di kita sini kan lahan mulai habis kan, karena kebutuhan tadi kan. Mulai dari industrinya lagi di sini kan industri yang lumayan besar-besar nih, yang banyak membutuhkan sumber daya alam juga kan, dan sumber daya manusia. Akan tetapi dampak secara ekonominya buat masyarakat sekitar juga kesini-sini saya lihatin nggak terlalu ini juga sih. Karena apa ya, pengangguran di kita bukannya berkurang tapi banyak pengangguran kan. Karena apa, dengan tumbuhnya areal-areal ekonomi baru otomatis banyak pendatang datang kan. Otomatis warga di kita sendiri kan, karena udah pasti kalau ekonomi timbulnya kan persaingan. Banyak warga kita juga yang tidak mampu ikut bersaing kan tersingkir kan. Otomatis itu kan. Dan industri juga dampak secara ekologisnya yang sangat kita rasakan itu hari ini, karena lahan-lahan yang tadinya tempat banyak pohon misalnya kan, terus tempat-tempat air biasa musim hujan itu terserap segala macam kan sudah hampir habis, ya otomatis contoh kalau musim hujan kita tahu di kita ini tahun kemarin itu parah kan, di Bekasi khususnya kan kebanjiran contoh kan. Belum lagi aspek sosial, belum lagi aspek budaya kan, yang kelamaan apa yang kita rasakan dulu ya kan, secara sederhana zaman kita kecil kan banyak hal-hal yang kearifan lokal kita yang hilang kan, yang indah kan. Ya banyak dampak, itu mungkin dampak negatifnya kan. Itulah mungkin kira yang bisa hal yang kecilnya aja itu bisa saya rasakan. Cuman secara umum Kali Cikarang, bantaran ya kan, sebagian tuh udah habis juga kan. Ada yang buat kebutuhan industri, ada yang buat pemukiman liar ya kan. Bahkan di sebagian tempat itu malah benar-benar dijadiin bak sampah raksasa dianggapnya kan. Dari sampah rumah tangga yang luar biasa kan. Ya berdasar dari situlah awalnya, karena pas COVID mendera, saya sering ke kali, saya mancing, saya lihat kondisi ini bagaimanapun harus kita rubah lah. Dengan hal yang sepele sebenarnya dari pribadi kita kan.
parah Pak, parah, lebih parah lah. Orang kita nginjak sampahnya aja gak sampai nggak ambles gitu, kita yang terjun yang ke kalinya itu. Soalnya menumpuk gitu sampah-sampah itu, segala pohon bambu yang rebang, pohon gitu, ditumbangin malahan dibuangnya ke kali gitu, yang dari PT-PT itu. Udah kita kasih tahu masih tetap malahan dibuangnya ke situ terus. Saya sampah-sampah dari warga ya kan, buangnya ke tempat pojokan-pojokan yang ada tikung-tikungan itu, buangnya pada ke situ sampah. Sebetulnya itu kan jadi tersumbat kalau misalnya ada banjir atau nenek-nenek. Tuh sampahnya tuh. Jadi mereka sengaja buang di bantaran, ketika hujan naik, sampah ini bakalan mengalir di sungai. Makanya di sepanjang Kali Cikarang itu banyak sampah, di bawah ya ini. Kalau dulu emang iya badan buang itu limbah kayak baja atau PSW itu emang buangnya ke situ. Kayak model pabrik tahu itu busa-busanya itu ada gitu loh. Dari Jago PK kan buahnya kemari juga, limbah yang ada bebusahnya itu buahnya kemari juga. Tapi kan itu kan kurang bagus. Akhirnya kali ini kan dulunya kan bagus ya, kan bakal ini kan bakal air minum gitu loh, bakal air minum. Ini kan lah bahaya kalau misalnya ada limbah-limbah itu kan. Tempo hari kurang lebih 4 bulan yang lalu itu kita mengawali gerakan bersih-bersih Kali Cikarang. Itu sampah itu udah macem-macem itu isinya itu. Yang namanya aliran kali kan, apalagi ini kali alam ya. Namanya kali alam tuh banyak pohon apa yang tumbang ya kan, karena lama. Nah akibat tumbang itu kan terjadi penyumbatan ya kan. Dan sampahnya itu udah macem-macem, mulai jadi sampah ranting, sampah plastik, udah segala macam sampah, ada kasur, coba bayangin kan. Udah gimana macam apa, belum dari limbah cairnya kan. Yang kita lihat waduh luar biasa emang. Ya kondisi yang sebenarnya kayak gini lah. Belum dieksploitasi airnya kan buat kebutuhan industri. Belum badan sungainya, ya kan. Sebagian tuh emang udah sampai habis dasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Alhamdulillah Jumat ini Jumat yang berkah nih ya kan. Hari ini mungkin rencana kita karena sudah beberapa hari ini kan hujan nih kan. Air agak naik. Saya lihat tuh volume sampah yang dari Kalimalang saya lihatin kemarin tuh banyak, dan sekarang banyak mulai pada nyangkut tuh kan. Mungkin hari ini kita bisa bersih-bersih sampahnya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan patroli. Seperti kita lihat bahwa hari ini teman-teman lagi preparing nih, karena aktivitas di sungai yang sungainya deras itu cukup beresiko ya, karena ini kali alam, konturnya juga meliuk-liuk seperti ular, dan banyak kita palung atau kita biasa nyebutnya kedung, itu kedalamannya bisa 6-7 meter gitu. Jadi cukup beresiko sebenarnya, tapi alhamdulillah teman-teman di sini udah biasa gitu, jadi terlatih gitu. Kondisinya hari ini banjir di hulu ya, dan ini sebenarnya sampah kiriman gitu, sampah kiriman dari hulu. Bukan suatu kemungkinan ketika terakumulasi itu bisa menyebabkan banjir bandang gitu, banjir yang bercampur lumpur dan sampah. Karena merasa memiliki, emang dari kita orang sini, emang dari kecil di sini, ya kan, melihat situasi lingkungan kita seperti ini kan, pas bener
ada pandemi COVID begini kan, yang segala sesuatu itu emang kita dipaksa untuk ngikutin tatanan hidup baru kan. Sepertinya pola hidup kita, pola pikir kita juga seperti dijungkir balikan begitu kan. Ditambah lagi kan peristiwa bencana apa kan, benar-benar jadi masuk ke dalam hati kita gitu. Ya itu baliknya emang dari hal yang kecil, dari kita nyontoin, kita ngasih toladan kan. Awalnya tuh saya tuh sering bolak-balik ke kali gitu kan. Dan tadi mancing kok berubah jadi segala kali lah dibersihin. Awal saya bilang gila itu awalnya. Kayak orang, iya dianggap gila saya kan. Karena secara orang sekitar sini secara kehidupan pribadi saya gitu kan. Nganggapnya itu ya saya ini lah dianggap orang mapan lah gitu kan. Kenapa kok jadi berubah drastis jadi ngurusin kali gitu kan. Bayangin aja kan kali sampah. Ya kan. Nggak ada yang bayar gitu kan. Lu ngapain gitu kan. Karena mau gimana pun kalau tidak kita selamatkan dari sekarang. Udah saya bayangin itu kayak gimana ke depannya ya kan. Kali ini kayak gimana. Kita rutinitas kami sehari-hari yaitu mengadakan patroli sungai. Jadi memang kegiatan ini kegiatan rutin yang kita lakukan secara berkala. Kadang-kadang karena kesibukan teman-teman sendiri kadang-kadang 2 hari sekali, kadang-kadang seminggu bisa 3 kali. Seperti kita lihat di belakang ini kan dia terlalu mepet, Mbak. Jadi nggak ada batas padan garis sungai yang diperuntukkan untuk ruang publik. Ruang publik itu nanti akan digunakan sebagai untuk pemanfaatan untuk masyarakat, untuk penghijauan, untuk menanam kembali jenis varietas bambu yang telah hilang. Tapi kenyataannya bisa kita lihat bahwa di belakang kita ini terjadi gerakan atau pendirian pembatas perusahaan yang tidak menyisakan sedikit pun di das Kali Cikarang. Ini akan jadi masalah menurut saya. Kita lihat bahwa masalahnya sudah mulai nampak di belakang ini. Jadi karena nggak ada pohon, nggak ada akar yang mengikat tanah, ini longsor. Ini tadinya turap tuh sampai sini nih. Sebelah kan turap hilang tuh, habis ambles karena ke bawah air pas musim hujan kan. Jadi mereka tuh mengatasi masalah dengan menimbulkan masalah baru. Dan bukan ketutup kemungkinan longsor ini akan terus terjadi apabila kita tidak bijaksana menggunakan garis padan sungai. Jadi di puncak musim penghujan dan tahun lalu banjirnya itu luar biasa. Banyak di pinggir rumah-rumah penduduk itu yang mengalami banjir yang luar biasa. Ini ada korelasi positif dengan gerakan kita sekitar 8 bulan lalu ketika kita membersihkan sampah di Kali Cikarang selama musim kering. Waktu sebelum kita melakukan gerakan itu banjirnya yang hari ini udah kita amati ini sekitar 2 meter dari batas yang sekarang. Jadi rumah tuh banyak yang kebanjiran. Berarti ini logikanya sudah lebih baik? Sudah lebih baik kebanding kemarin. Karena kita bekerja tuh atas inisiatif sendiri dan nggak ada yang bayar juga gitu. Waktu awal kita mulai, saya sendiri sama kawan-kawan dari dalam komunitas kecil itu bergerak gitu kan, terlihat sudah muncul oknum berkepentingan itu kan, mencoba melakukan intimidasi secara halus atau gimana. Oh, semakin lama adanya resistensi itu semakin kita paham jadinya. Oh, dan itu emang tidak kita rencanakan dan kita tidak desain kan, maksudnya
kita begini tuh kan. Oh kita jadi tahu, oh begini toh, ya kan. Pantesan ya kan. Khususnya di kita ini di Bekasi ini. Masalah ekologinya kayak begini kan. Oh begini. Tidak adanya keseriusan. Ya semalam mah hujan deras jam 3. Ternyata intinya tuh adanya di edukasi ke masyarakat. Masyarakat itu dikasih contoh. Masyarakat harus ada trigger. Harus ada yang mampu memberikan dorongan gitu kan. Ayo semangat. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa buktikan di sini. Pelan-pelan masyarakat datang ngelihat kita bergerak. Oh paham-paham, mereka paham maksud kita ke depan. Oh ternyata ketika kita bisa ramah terhadap alam, kita ngejaga alam, maka alam ngejaga kita, baik secara ekologi, baik secara ekonomi misalnya, ini enak, ada yang bisa tempat bisa dinikmati orang. Dulu kan di sini ya sangat sepi ya kan, berhubung sekarang udah ada ini, kita bisa dagang di sini, nyari nafkah untuk anak-anak kita gitu kan. Untuk masa depannya kan harus kita dirapikan gitu loh. Ya dulunya kita nggak pernah nyangka gitu, nggak pernah nyangka bahwa pas begitu ada kawan-kawan kita ngajak, ayo kita bersihkan, ya ini jadinya begini, bersih gitu, enak kita bakal main anak-anak gitu, jadi rame gitu, senang gitu loh. Oh sekarang mah sangat senang gitu, sangat senang sekarang mah. Warga-warga ini ngelihat gitu ya kan, kemari itu pengen tahu gitu apa gimana gitu kebersihannya gitu. Belum kalau sore itu atau Sabtu sama hari Minggu gitu kan rame gitu. Warga-warga kita ini pada kemari bawa anak-anak gitu. Kalau terang ini kan enak, bersih sekarang. Pada senang. Berlari, bermain, walau kami miskin, mentari dan bulan selalu jadi saksi. Patah kami, sungguh sangat sedih. Hancur karena investasi. Patahin kami yang tidak berseri. Takutlah berganti polusi. Kemajuan ini sebenarnya buat siapa sih? Kemajuan ekonomi, ya kan? Pembangunan industri, infrastruktur, buat siapa sih? Sebenarnya kan buat kesejahteraan manusia kan. Apakah pembangunan itu harus banyak menimbulkan mudarat? Ya kan tidak awalnya kan tujuannya. Karena ini bersanding sama ya tadi prinsip ekonomi mungkin kalau menurut saya. Karena kalau prinsip ekonomi itu ya kan secara ekonomi orang usaha itu biasanya mengeluarkan sekecil-kecilnya untuk menghasilkan sebesar-besarnya. Itu yang mungkin yang harus lebih di prinsip ekonomi kapitalisnya itu. Karena mau gimana pun kalau kita menuntut kepada falsafah kita ya tentang Pancasila ya kan. Kenapa kita harus menjiwai Pancasila? Mungkin karena kita baik pelakunya, pelaku industrinya belum benar-benar menjiwai kalau menurut saya. Ya kan yang saya tahu kan bahwa industri juga alasannya misalnya kan udah ada ininya kan, AMDAL-nya apa segala macam kan. Tapi pada kenyataannya yang saya lihat baru sifatnya tuh administratif aja. Ternyata kan kali isinya limbah misalnya kan. Udahlah ya kayak gitu kayaknya udah. Jadi ke depan itu yang kita butuhkan itu harus seiringan antara investasi dan alam itu gimana cara harus selaras. Karena mau gimana pun ya, unsur api, air, tanah, angin, itu salah satunya. Ada yang ini aja gak seimbang alam ini. Itu gak seimbang. Maka harus selaras, harus seimbang. Celah
kita ngelihat situasi, observasi apa segala macam. Kita tuh bercita-cita ini kawasan yang tinggal segininya itu pertama bisa dijadikan konservasi sebenarnya. Karena yang kita tahu di sini tuh emang dari kecil dan sekarang masih ada walaupun masih tersisa nih. Ya ini harus kita pertahankan. Karena bagaimanapun di sini itu kan di ruang terbuka hijau ya kan. Oksigen di sini kan bisa mengimbangi karbon dioksida yang dikeluarkan oleh industri dari kegiatan kita nih, kegiatan industri, kegiatan masyarakat apa. Kenapa kita arahnya tuh ke konservasi alam kan? Nanti suatu hari kalian kan tahu. Dan yang terakhir kita berharap semua stakeholder ya kan hari ini, ayolah kita udah ini juga ya kan, kita udah sadar tadi hanya tindakan yang kita tunggu hari ini kan, semua bertindak buat menyelamatkan lingkungan kita sih. Dari hal yang terkecil dari pribadi kita, lingkungan kita, keluarga kita, pada umumnya ya masyarakat kita lah, selamatkan lingkungan kita. Karena namanya bencana itu nggak pernah bilang-bilang kan gitu. Kami akan tetap terus berdiri.